Halo, selamat sore Kak. Ini nama saya Syakura dari Fakultas Vokasi Keuangan Perbankan. Saya Syakura dari Keuangan dan Perbankan. Nama Mas siapa? Adin. Dari Fakultas mana Mas? Saya dari Ilkom. Oke. Kenalin, aku Nabila Putri dari Prodi Keuangan dan Perbankan. Menurut saya bahasa gaul itu tidak apa-apa di lingkungan kampus, soalnya yang penting kita sesama mahasiswa masih sopan, masih santun, dan bisa ditoleransi juga supaya kita bisa lebih akrab lah sama mahasiswa-mahasiswanya. Yang penting itu kalau sama dosen kita tetap sopan, tetap ngerjain tugas. Kalau misalnya ada salam-salam di WA gitu, di telepon masih sopan, masih nanya kabarnya, masih selamat siang Bu, selamat pagi Pak gitu. Jadi dijagalah tata bahasanya, sama kalau bisa tetap tetap menghargai orang lah, karena bahasa gaul kan cuman Gen Z aja ngerti gitu. Dosen kan rata-rata milenial ke bawah. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Oke, jadi kan ini pertanyaan terkait dari bahasa gaul yang ada digunakan sama anak-anak sekarang gitu. Jadi kalau menurut aku, itu kan aku selaku mahasiswa yang memang merantauan, bukan asli dari Jawa Timur. Jadi menurutku bahasa gaul ini memang sudah sering kali dipakai di daerah asalku juga. Apalagi kita di Malang ini banyak banget ketemu teman-teman yang memang berasal dari Jabodetabek, di mana mereka itu dominasinya sering banget menggunakan bahasa gaul. Jadi sebenarnya memang bahasa gaul itu sendiri itu sudah banyak sekali dipakai, tetapi bagaimana cara kita untuk ngefilter gitu loh bahasa gaul tersebut, dan juga bagaimana cara kita untuk mencari situasi dan juga kondisi dalam memakai bahasa gaul tersebut, sehingga bahasa gaul itu bisa kita gunakan sama teman-teman aja, tetapi jangan sampai digunakan sama orang tua ataupun sama dosen, karena itu nggak etis dan kurang sopan aja. Mungkin itu sih pendapat. Oke, jadi itu pendapat dari Kakak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Perkenalkan, saya Nur Farhani Madudin Zamzami, mahasiswa Fakultas Vokasi dari program studi Teknologi Informasi. Oke, sebenarnya untuk bahasa gaul yang digunakan di fakultas saya itu sebenarnya juga cukup membantu juga, tergantung dari tempat penggunaannya. Jadi orang itu bisa menempatkan dia tuh lagi di posisi di mana. Jadi ada tempat di mana dia bisa menggunakan bahasa vokal, ada juga tempat di mana dia bisa menggunakan bahasa gaul, atau bisa dua-duanya. Yaitu waktu karena kita menggunakan kurikulum merdeka ya. Nah, jadi untuk kurikulum merdeka itu pasti dari dosen-dosen banyak untuk mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kelompok. Nah, jadi kadang itu ada beberapa mahasiswa yang kurang paham tentang bahasa vokal. Kadang dia nggak tahu bahasa ini tuh sebenarnya apa sih. Jadi mereka menggunakan bahasa gaul yang biasa digunakan sehari-hari, karena kan mereka pasti udah familiar dengan bahasa itu, apalagi dengan zaman internet yang begitu maju. Mereka pasti tahu dari Instagram, TikTok, WhatsApp juga, dari teman-teman yang lain. Apalagi di sini di Universitas Brawijaya juga nggak hanya dari satu daerah. Nah, pasti dari daerah-daerah yang lain. Nah, karena itu biasanya itu yang dari daerah-daerah Jawa Barat itu kan lebih menggunakan bahasa gaul. Iya, jadi kadang kita juga memposisikan di mana kita berbicara dengan mereka. Jadi kita menggunakan bahasa gaul juga. Tapi ya menyesuaikan. Tapi kadang seharusnya mereka juga itu menyesuaikan dengan lingkungan mereka, karena ini lingkungan Malang ya, Malang Jawa Timur ya, mereka merantau. Seharusnya mereka yang beradaptasi, bukan kita. Tapi karena kultur dari UB ini kebanyakan dari luar Jawa, kadang ada dari Jawa Barat, dan gaya bahasa yang berbeda. Nah, karena itu malah mahasiswa-mahasiswa yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, atau yang biasa menggunakan bahasa Jawa itu malah mengikuti mereka, biasanya dengan terus ya gitulah. Dia banyak malah seharusnya mereka beradaptasi dengan budaya di sini, malah kita yang beradaptasi dengan budaya mereka, Malah ke bawah ke mereka ya. Iya, betul sekali. Kayak cukup sih dari saya, itu Jadi pandangan saya. Kayak itu pendapat dari kakaknya ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang penting mahasiswa bisa membedakan mana
bahasa gaul yang baik dan bisa digunakan. Kalau mahasiswanya nggak bisa ngebedain caranya, dia bakal terpengaruh oleh akademik juga, kayak misal nilainya jelek atau presentasinya gugup atau presentasinya jelek gitu. Jadi mana yang informal dan mana yang formal juga. Terus kalau misal presentasi di hadapan dosen juga, usahakan bahasanya tuh bukan bahasa gaul tapi bahasa yang bisa, bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari biar nilainya tambah bagus gitu. Biar attitude kita kan juga dilihat sama dosen gitu. Jadi lebih ke Iya betul. lebih ke akademik kan. Iya. Oke, terima kasih Mas. Jaga bahasanya. Ya, makasih Mas. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak, Mas Abim. enggak. Terima kasih Mas. Kalau Kak namanya siapa? Dari fakultas apa? Iya. Jadi konteks bahasa gaul dalam formal menurut saya itu disesuaikan lagi. Misalnya bahasa gaul kan harusnya di konteks dalam ilmu formal. Nah, kalau formal itu sesuai dengan KBBI yang Halo Kak, boleh kenalan nggak? Boleh. Namanya siapa? Nama aku Cia dari Fakultas Hukum. Halo Kak, namanya siapa? Saya dari Fakultas apa? Dari FIKAS. Menurut saya dampak positifnya memperkaya kosakata, lalu dampak negatifnya itu membuat mahasiswa ini jadi terbiasa bahasa gaul dan bahasa kasar. Terima kasih Kak. Jadi untuk dampak negatif positif pasti ada ya. Untuk dampak positifnya mungkin bisa menjadi ruang untuk mahasiswa berkreasi karena bahasa sehari ditambahkan. Nah untuk dampak negatifnya mungkin karena penggunaan bahasa gaul yang besar nih, jadi penggunaan bahasa formalnya turun dan juga ada untuk berkreasi. Terima kasih ya.